Saya baru hijrah, dulu sering meninggalkan sholat. Apakah sholat yang dulu saya tinggalkan perlu saya ganti? Ini adalah salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kawan-kawan yang baru hijrah tentang kewajiban-kewajiban yang mereka sering tinggalkan ketika mereka masih berada pada zaman-zaman jahiliyah. Bisa jadi sholat, puasa, zakat. Saya ingin memulai dengan yang tegas-tegas saja. Mengganti sholat yang pernah tertinggal itu hukumnya wajib. Ini adalah pendapat jumhur, sedangkan yang menyelisihi pendapat ini terhitung sebagai pendapat yang syadz atau ganjil. Dalil pertama tentang kewajiban ini tentu saja adalah dalil perintah sholat itu sendiri, aqimus sholah. Dan berdasarkan kaidah usul fikih al-qada'u bil amril awal, untuk mengganti sholat yang pernah tertinggal tidak perlu menunggu adanya dalil baru, karena dalil yang pertama itu tetap sah, tidak bisa dianulir. Selanjutnya Nabi SAW juga bersabda, "Fadainullahi ahaqqu an yuqda." Hutang kepada Allah itu lebih wajib untuk diganti. Sebab urut hadis ini memang khusus, akan tetapi redaksinya umum. Dan di dalam kaidah usul fikih, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Maka hukumnya berlaku untuk seluruh kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Nabi SAW dan para sahabat juga menunjukkan hal ini. Suatu ketika, beliau dan para sahabat tertidur dalam sebuah safar. Dan mereka baru terbangun ketika matahari sudah mulai panas. Lalu beliau dan para sahabat pun bergegas untuk mengganti sholat subuh yang telah terlewat. Bahkan di dalam hadis lain, Nabi SAW juga menegaskan, "Man nasiya sholatan aw nama anha, fakaffaratuha an yusalliyaha hina dzakaraha." Siapa yang terlupa sholat atau tertidur dari sholat, maka kafaratnya adalah ia laksanakan sholat tersebut ketika ia mengingatnya. Tapi untuk lari dari kewajiban, kan kadang-kadang ada juga yang akan menjawab, "Loh, yang disuruh mengganti oleh Nabi kan yang tertidur, yang terlupa, bukan yang sengaja." Dalih seperti ini benar-benar membuat gemas, sehingga guru kami Syekh Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Maqdi membuat sebuah kisah. Saya ceritakan dengan gaya saya. Ada dua orang sahabat yang hendak menonton bola di TV. Jadwal tayangnya adalah dari jam 6 sampai jam 8 malam. Sebut saja si Dodol dan Klepon. 15 menit duduk di depan TV, si Klepon tertidur. Berlalulah siaran bola sampai jam 8 malam. Kemudian ia dibangunkan oleh si Dodol. "Pon, bangun. Kamu belum sholat maghrib." Si Klepon pun bangun. Kemudian ia bangkit untuk sholat maghrib. Ia kemudian mengajak si Dodol. "Dol, kamu tadi sholat maghrib atau tidak?" Si Dodol menjawab, "Ya tidak." "Ya sudah," kata si Klepon, "ayo kita sholat bersama." Tapi si Dodol menjawab, "Loh, yang disuruh Nabi untuk mengganti sholat kan yang tertidur, bukan yang sengaja. Kamu, Pon, kamu yang tadi tertidur, sedangkan saya sengaja tidak sholat." Nah, kan dodol. Ada lagi yang bilang bahwasanya ibadah wajib yang tertinggal itu cukup diganti dengan ibadah sunnah. Bapak, Ibu, ibadah wajib itu umpama rumah, sedangkan ibadah sunnah itu ibarat cat. Kita punya cat berapa banyak pun, jika rumahnya tidak ada cat, itu mau dipakai untuk apa? Tidak ada rumah yang akan dicat, tidak ada rumah yang akan diperindah, tidak ada rumah yang akan disempurnakan dengan cat tersebut. Cat yang banyak tersebut tidak ada gunanya jika rumah itu betul yang tidak ada. Jadi tolong kita pahami terlebih dahulu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang pokok, mana yang cuma hiasan. Nah, biasanya kalau sudah sadar bahwasanya mengganti sholat itu wajib, ada lagi pertanyaan. "Ustadz, bagaimana caranya saya menghitung kewajiban sholat saya yang tertinggal?" Ini sebenarnya adalah pertanyaan aneh di zaman ketika kita mampu untuk menghitung diameter bumi, kita mampu menghitung diameter bulan, kita mampu menghitung jarak antara bumi dengan matahari. Masa menghitung hutang sholat saja tidak bisa? Hitung saja berapa tahun kira-kira kita berada dalam zaman jahiliyah, dihitung dengan hari, dihitung dengan sholat yang 5 kali sehari, kemudian jumlahkan. Tentu juga dengan margin error, bahwasanya kita tidak mungkin benar-benar meninggalkan sholat 100%. Lalu jika setelah dihitung ternyata jumlah hutang sholatnya sangat banyak, bagaimana caranya Ustadz? Ya, ada cara mudah. Caranya adalah ketika kita melakukan sholat wajib, maka kita iringkan sholat wajib itu dengan mengganti sholat yang pernah tertinggal. Sebelum sholat subuh kita sholat 2 rakaat dengan niat mengganti subuh yang pernah berlalu. Sebelum sholat zuhur kita sholat 4 rakaat untuk mengganti sholat zuhur yang pernah berlalu, dan seterusnya. Dengan kata lain, kita alokasikan waktu yang selama ini kita gunakan untuk sholat sunnah, untuk mengganti sholat yang pernah tertinggal.
Nah, dengan cara ini, misalkan kita meninggalkan sholat selama 10 tahun, kita bisa melakukan kebiasaan ini selama 10 tahun. Jika kita gandakan penggantian sholatnya, maka kita bisa lakukan hal ini selama 5 tahun, dan begitu seterusnya. Lalu, kalau misalkan hutang sholat belum lunas, tapi kita tiba-tiba mati bagaimana? Ya serahkan saja kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha untuk mengganti kewajiban kita. Ustadz, ini berat. Ya tentu saja berat, namanya juga taubat, bukan maksiat. Maksiat memang enak, taubat itu berat. Dan kita jangan lupakan bahwasanya asal agama kita itu adalah taklif, beban. Tapi beban yang kita tanggung itu pasti mampu untuk kita lewati. Terakhir, saya ingin menegaskan bahwasanya ada wail bagi mereka yang melalaikan sholat. Siapa lagi yang dimaksud oleh ayat tersebut? Kecuali mereka yang mengabaikan kewajiban sholat. Kemudian setelah ia abaikan, ia merasa tidak perlu untuk mengganti kewajiban yang mereka abaikan tersebut. Maka waspadalah, berhutang kepada manusia saja kita takut, apatah lagi berhutang kepada rajanya manusia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.